Dalam video ini akan dibahas mengenai pembuktian teorema yang sering digunakan untuk mencari atau penentuan turunan. Akan dibuktikan teorema ini diketahui K konstanta N bilangan bulat positif, maka yang pertama jika fx sama dengan K yaitu konstanta saja, maka untuk sebarang x turunannya adalah 0. Sedangkan yang kedua, jika fx itu sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Yang ketiga adalah jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali dengan x pangkat n kurang 1. Dan selanjutnya aturan perkalian dengan konstanta, yaitu akan sama dengan k kali turunannya. Kemudian aturan pertambahan, penjumlahan, dan pengurangan, ya, seperti ini. Turunan dari f tambah g, x itu sama dengan turunan dari f tambah turunan g, berlaku juga seperti halnya dengan penjumlahan, berlaku di pengurangan. Kemudian untuk perkalian dua fungsi, berlaku turunannya adalah, misalkan ini yang dikalikan adalah f dan g, turunannya adalah gx dikali turunan dari f tambah fx dikali g aksen x, atau gx dx fx tambah fx dx gx. Oke. Untuk pembagian berlaku seperti ini. F per g aksen x itu sama dengan gx f aksen x kurang fx g aksen x per g pangkat 2x. Oke, kita mulai. Kita tinjau sebelumnya definisi turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah limit ini. F aksen c sama dengan limit h mendekati 0, fc tambah h kurang fc per h jika limit ini eksis dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan konstanta. Jadi menurut definisi, kalau misalkan fx sama dengan k, berarti fx tambah h itu sama dengan k juga. Tidak ada masalah karena tidak ada k di sini, tidak ada x di sini. Jadi tetap k, sehingga ini menjadi k dan ini menjadi k, sehingga k kurang k sama dengan 0. Sehingga ini menjadi hasilnya adalah 0. Jadi terbukti bahwa turunan dari k adalah 0. Selanjutnya, yang kedua, jika fx sama dengan x, maka fx sama dengan x, fx tambah h itu sama dengan x tambah h. Maka kita substitusikan, jadi x ditambah h kurangi x. Jadi ini yang ini, sehingga x ini kurang x 0, sehingga tersisa h per h. Limitnya nilainya adalah 1 karena h per h adalah 1. Oke, selanjutnya kalau fx sama dengan x pangkat n, maka fx tambah h itu sama dengan x tambah h pangkat n, dan binomial expansion katakan bahwa x tambah h pangkat n itu sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n kombinasi n i x pangkat i
X pangkat N kurang 1 kurang I, H pangkat I. Oke. Sebenarnya tidak masalah jika pangkatnya ini terbalik, bisa X pangkat I, H pangkat N kurang I, tidak masalah. Hanya supaya sebentar tidak bingung, kita akan menggunakan definisi turunan. Jadi kita ganti fx tambah h itu sama dengan ini, dan ini fx. Kemudian yang ini kita ganti dengan ini binomial expansion. Nah, ini adalah binomial expansionnya. Kalau kita perhatikan I sama dengan 0 itu kombinasinya itu koefisiennya akan menjadi 1, dan X akhirnya menjadi X pangkat N karena N kurang I 0, H-nya pangkat 0, jadi ini hanya X pangkat N, kemudian ditambah dengan N karena kombinasi N dengan 1, N1 itu N faktorial per N kurang 1 faktorial 1 faktorial. Jadi N faktorial per N kurang 1 faktorial sama dengan N. Oke. Kemudian X pangkat N kurang 1 karena I sudah 1, kemudian H pangkat 1. Kemudian ini kombinasi N dengan 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian X pangkat N kurang 2, H pangkat 2, dan seterusnya hingga akhirnya akan sama dengan ini nanti, tapi dengan pangkat yang terbalik. Jadi N X-nya sudah pangkat 1, H pangkat N kurang 1, kemudian yang terakhir ditambah H pangkat N karena X sudah pangkat 0 di sini, dan koefisiennya nilai kombinasinya itu 1. Yang jelas bahwa di setiap pertambahan ini akan ada perkalian H, karena H itu pangkat H pangkat I, kecuali yang di sini. Karena di sini H pangkat 0. Nah, ini kita lihat X pangkat N dikurangi dengan X pangkat N, karena yang dari sini. Oke. Kemudian karena di semua ini ada H, kita faktorkan dengan H. Jadi kita keluarkan H-nya di sini, H kali N X pangkat N kurang 1, dan seterusnya. Akhirnya kita coret dan kita bagi dengan per H di bawah, sehingga akan tersisa yang di dalam tanda kurung ini. Dan kalau kita perhatikan, jadi kan sebenarnya bisa dituliskan seperti ini, limit H mendekati 0, N X pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2 X N kurang 2H, dan seterusnya. Hanya itu terus bertambah pangkatnya. Setelah pangkat 1 menjadi pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, hingga akhirnya seperti ini, hingga akhirnya H pangkat N kurang 1. Dan kalau kita perhatikan, H-nya ini mendekati 0, sehingga kita bisa substitusikan H-nya dengan 0, dan kalau kita substitusikan dengan 0, maka hasilnya akan 0 karena dikali dengan H. Jadi NX pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2 X N kurang 2 kali 0, ini akan menjadi 0 semuanya, dan demikian yang selanjutnya karena dikali H pangkat I, dan yang sampai terakhir ini 0 pangkat N kurang 1, itu hasilnya akan 0, sehingga yang tersisa adalah
nx pangkat n kurang 1. Jadi terbukti bahwa turunan dari x pangkat n itu sama dengan nx pangkat n kurang 1. Oke, selanjutnya jika kita punya fungsi yang adalah penjumlahan dari dua fungsi, fx tambah gx. Jadi turunan dari penjumlahan dua fungsi adalah, kita lihat, jadi kalau misalkan berarti fx itu sama dengan ini, berarti fx tambah h itu sama dengan fx tambah h tambah gx tambah h. Oke. Perhatikan f ini dan f ini berbeda. Yang ini f huruf besar dan ini f huruf kecil. Kemudian kita menggunakan definisi turunan. Ini yang f x tambah h, yang ini yang fx. Oke. Ini sesuai definisi, jadi kalau kita lihat ini akan jadi yang minus, ini kan karena kurang, jadi akhirnya menjadi minus fx dan juga menjadi minus gx, dan ini dipindah ke sini jadi ini seperti ini. Kemudian akhirnya kita bisa memisahkannya sama saja karena ini per h, tidak masalah. Dan berdasarkan definisi turunan, ini adalah f aksen x dan ini adalah g aksen x. Sehingga terbukti bahwa jika turunan dari fx tambah gx itu sama dengan turunan dari fx tambah turunan dari gx. Selanjutnya berlaku juga dengan pengurangan, seperti halnya pada penjumlahan. Ini hanya dikurangi saja. Ini yang fx tambah h dan yang ini fx, hanya berbeda di sini, dikurangi karena fungsinya memang kurang. Kalau kita perhatikan, ini akan menjadi negatif fx dan ini menjadi negatif, yang dikalikan dengan negatif akan menjadi positif. Nah, kalau ini fx-nya pindah jadi seperti ini menjadi kurang, sehingga ini menjadi positif karena ini sudah satu kesatuan, sehingga ini dari tambah menjadi kurang karena kurang yang dikalikan kurang menjadi kurang. Ini adalah sesuai definisi adalah f aksen x dan ini sesuai definisi adalah g aksen x, sehingga hasilnya adalah f aksen x kurang g aksen x. Jadi untuk pengurangan dua fungsi f dan g itu turunannya adalah turunan dari f yang dikurangi turunan dari g. Nah, berikutnya untuk perkalian dua fungsi berdasarkan definisi kita peroleh seperti ini, sama halnya dengan yang tadi. Kemudian kita tambahkan dan kurangi. Kita kurangi dulu fx tambah h dikali dengan gx. Kenapa? Karena kita akan menggunakan bentuknya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan fx tambah h kali gx. Jadi karena ini negatif, ini positif, ini sama-sama fx
tambah H GX, jadi sebenarnya tidak masalah kita menambahkannya, karena ini sama dengan 0. Kan kita A ditambahkan 0 sama dengan A, tidak merubah nilai. Kemudian kita perhatikan ini, kalau kita bagi seperti ini kurungnya, kita lihat ini sama-sama punya faktor fx tambah h. Yang di bagian ini juga sama-sama mempunyai faktor gx. Nah, kita faktorkan, kita keluarkan. Jadi fx tambah h yang ini sama kali gx tambah h kurang gx yang ini. Kemudian yang ini fx tambah h gx, gx-nya di mana? Gx-nya sudah difaktorkan di luar. Jadi fx tambah h kurang fx. Nah, kalau kita perhatikan ini akhirnya menjadi yang ini adalah definisi dari G aksen X, dan yang ini definisi dari F aksen X, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Turunan dari perkalian dua fungsi fx kali gx itu sama dengan fx dikali turunan dari gx, yaitu g aksen X tambah turunan fx kali gx. Jadi dilihat saja sebenarnya ini sama-sama f gx tambah f gx, hanya yang satu salah satu yang diturunkan, kemudian yang di sebelahnya yang lainnya diturunkan. Oke. Yang terakhir pembagian dua fungsi. Nah, kalau ini maka f x tambah h itu sama dengan fx tambah h per gx tambah h. Sehingga menurut definisi menjadi seperti ini. Kemudian ini kita pindah jadi kali 1 per h. Kemudian kita tambahkan, ini kita samakan penyebut dulu. Jadi gx tambah h kali gx. Jadi yang ini supaya kan menjadi yang seperti ini dikalikan dengan gx, yang di bawah juga gx. Kemudian yang ini penyebutnya gx itu dikalikan dengan gx tambah h. Jadi yang pembilangnya dikalikan juga dengan gx tambah h, sehingga ini menjadi gx fx tambah h kurang fx kali gx tambah h. Kiranya seperti itu, seperti di bagian bawah. Kemudian kita tukar h dan ini sama-sama, karena itu sama-sama, ini kan perkalian dan sama-sama penyebut, jadi kita bisa tukar itu tempatnya. Nah, kemudian kita tambahkan yang tadi ini, kita sudah sampai di sini. Kita tambahkan bentuk ini sekali lagi seperti yang sebelumnya. Ini fx gx minus ini positif fx gx itu sama dengan 0, jadi tidak masalah kita tambahkan ke situ karena kita butuh bentuknya. Kalau kita perhatikan ini sama-sama punya faktor gx dan ini sama-sama punya faktor fx, sehingga kita bisa pisahkan seperti ini. Oh ya, kita buat dulu ini menjadi kurang. Jadi kurang sehingga yang ini
pindah di sini, kemudian yang ini menjadi negatif. Karena ini negatif dan kurang, negatif dan negatif menjadi positif, dan yang ini menjadi negatif. Oke. Ini sama-sama punya faktor Gx, ini sama-sama punya faktor Fx. Jadi kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, ini kan akan menjadi, yang ini akan menjadi sama dengan Gx Fx tambah H kurang Fx per H. Kemudian yang di sebelah juga kurang Fx Gx tambah H kurang Gx per H. Kemudian dikalikan dengan 1 per Gx tambah H Gx. Nah, kalau kita perhatikan yang ini adalah F aksen X, jadi hasilnya akan limit H mendekati 0 Gx kali F aksen X kurang, ini kan berdasarkan definisi, kemudian kurang Fx dikali dengan, kalau ini adalah bentuk turunan dari Gx, jadi F aksen X kemudian dikali dengan Gx tambah H Gx. Jadi seperti ini yang tadi, kemudian kita kalikan ya seperti ini. Karena ini limit H mendekati 0, maka yang ini, yang bagian penyebutnya itu sama dengan Gx tambah 0 Gx itu X tambah 0 itu sama dengan X, jadi Gx dikali Gx itu sama dengan Gx kuadrat X, G kuadrat X. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, dengan demikian terbukti teorema ini. Thank you for watching.